Assalamualaikum. Kataku sih Falcon coba rehat bentar lah bikin film-film remake. Dan yuk balik lagi ya bikin film orisinil. Masa sih nggak bisa? Bisa lah. Banyak kok penulis naskah yang bagus yang bisa bikin cerita orisinil. Banyak. Tapi ya udahlah, karena udah ditonton juga dan mari kita bahas film remake satu ini. Filmnya berjudul Shutter yang harusnya menjadi salah satu remake horor menjanjikan. Ceritanya klasik dengan formula yang sebenarnya gampang sih di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi dableknya nih film malah ngasih pengalaman yang menyebalkan. Alih-alih menikmati, ya selama menonton asli capek. Saranku sih, kalau kau mau nonton film ini, nggak usah pas pulang ngantor atau mood kau lagi swing. Jadi kalau mau nonton ya pas bagus moodnya. Dan biar kau makin mantap lagi ambil keputusan nonton atau enggak, yuk simak dulu ulasan ini. Kalau ngomongin Shutter, wajar kalau ekspektasi orang tinggi. Soalnya kan ini remake dari salah satu film horor Thailand yang paling terkenal. Tapi sayangnya, versi Falcon Pictures malah kehilangan feel-nya sejak awal. Ceritanya tentang Darwin yang diperankan Vino G. Bastian, seorang fotografer yang dihantui masa lalu. Tapi versi lokalnya kali ini nggak ngasih tambahan yang berarti. Nggak ada pendekatan baru, nggak ada pembaruan konsep, cuma sekedar ubah setting dan pakai bahasa Indonesia. Hasilnya malah terasa kayak nonton ulang film aslinya yang kehilangan rasa tegang dan misterinya. Padahal aku yakin 1000% seorang sutradara Herwin Novianto bikin versi ini untuk bisa lebih relevan aja sama penonton Indonesia. Dan di versi remake ini dia nambahin konteks tentang isu pelecehan yang ada di kampus dan rasa bersalah yang dialami tokoh utamanya. Tapi eksekusinya nggak halus sama sekali. Ceritanya tuh kayak langsung ngebut gitu loh, tanpa ada pengenalan karakter yang cukup. Penonton belum sempat paham loh siapa-siapa yang ada di situ. Tiba-tiba udah langsung diteror aja. Transisi antar adegan pun lompat-lompat, bikin alurnya ya susah diikuti. Hasilnya, tensi yang seharusnya dibangun perlahan malah berantakan. Jadi nggak ada momen yang benar-benar bikin nempel di kepala penontonnya. Kalau ngomongin horor, Shutter sebenarnya punya bahan yang menjanjikan. Beberapa adegan sudah punya atmosfernya yang ya cukup dark, penggunaan cahayanya yang tepat, efek suara yang lumayan bikin tegang. Tapi semua itu rusak gara-gara editing, scoring yang nggak konsisten. Falcon ini sebenarnya versi light-nya dari rumah produksi yang biasa ngebikin film horor. Memang tidak lebay dalam penataan sebuah konsep horornya kayak jump scare, kemudian suara jedar-jedernya dan segala macam lah. Tapi masalahnya apa yang dikemas bukan bikin kita takut, malah bikin kita sebagai penonton tidak menikmati. Masalah lain adalah mereka tuh terlalu sering maksa suasana dramatis di momen yang tidak perlu. Ada adegan tegang tapi tiba-tiba dikasih musik melo, terus dilanjut lagi slow motion yang bikin suasana aneh. Jadi kalau dibandingkan sama film Dendam Malam Kelam yang tone-nya lebih rapih, ritmenya jelas, film Shutter ini versi tidak bagusnya. Serius, ini film banyak loh ide yang bisa dieksekusi, tapi nggak ada yang jalan maksimal. Semua potensi horor yang mestinya bisa jadi momen keren, ya malah kebuang sia-sia ya, karena yang nggak ada kontrol sama ritme dan tone filmnya. Soal acting nggak bisa disalahin sepenuhnya. Vino G. Bastian dan pemain lainnya jelas sudah berusaha bikin film ini jadi hidup. Tapi memang mereka kejebak di sini sama naskahnya yang lemah. Editingnya juga berantakan. Banyak adegan penting malah disingkat. Sementara adegan yang nggak penting justru dipanjangin. Kan paho. Alhasil, emosi karakter nggak pernah benar-benar naik. Lo pengen peduli sama mereka, tapi filmnya nggak ngasih waktu buat itu. Bagian teknisnya ya kayak properti kameranya, studio foto yang sebenarnya dikerjain dengan cukup rapi. Nah, visualisasinya keren, dan apa yang ditampilkan di beberapa adegan itu malah sempat bikin suasananya emang agak creepy. Tapi masalah utamanya, tone film ini nggak konsisten. Kadang pengen dark, kadang pengen serius, kadang tiba-tiba pengen jadi melodrama. Melodramanya bukan ala film, tapi ala sinetron. Dan Falcon kayak belum tahu arah yang mau diambil dari film ini. Mau jadi film horor psikologis kah atau film horor mainstream dengan formula jump scare? I don't know. Kalian mau apa sebenarnya dengan film ini?
Yang bikin tambah disayangkan adalah Shutter ini yang sebenarnya punya niat bagus untuk mengangkat isu pelecehan seksual, kemudian rasa bersalah yang menjerat korban maupun pelakunya. Tapi caranya terlalu to the point dan kehilangan gregetnya. Kalau di versi Thailandnya, semua pesan moral itu emang terasa nyesek karena dibungkus kayak simbolismenya atau atmosfernya yang nekan itu semua. Ya kau tau lah kayak mana Thailand kan kalau udah bikin film-film horor atau bahkan drama, ya mereka nggak setengah jadi. Nah, di versi Falcon ini semuanya dijelaskan lewat dialog aja langsung. Tapi emang jadinya boring, makanya aku bilang capek nonton ini. Bahkan bagian endingnya pun terasa nggak yakin. Penyelesaiannya terburu-buru dan seolah ya lupa sama semua konflik yang dibangun sejak awal. Kita tuh sebagai penonton ngerasa kayak kehabisan napas di 20 menit terakhir. Padahal, kalau aja Falcon berani keluar dari bayang-bayang film aslinya dan bikin reinterpretasi lah yang lebih relevan dengan versi lokal, isu modern. Aku yakin film Shutter bisa punya identitasnya sendiri, bahkan lebih bagus mungkin daripada film aslinya. Tapi sayang, hasil akhirnya malah terlalu aman banget. Sayang, aman yang membosankan. Ini aku nggak tahu masalahnya apa ya, atau mungkin poin-poin kerjasama apa yang tidak boleh dilakukan, atau mungkin apa yang bisa dilakukan dengan versi remake Indonesianya. Mungkin kali ya. Jujur aja ya, nonton Shutter ini dilema sih. Di satu sisi, kita itu pengen apresiasi karena mereka berani nge-remake film besar yang ngasih pesan moral yang begitu penting, yang sukses di Thailand. Tapi di sisi lain, lo juga sadar men, film ini emang proyek buru-buru yang nggak punya arah yang jelas. Ya nggak tahu, mungkin Falcon pengen ngeramein aja industri film ini dengan merilis banyak film. Jadi buat kalian yang belum nonton versi aslinya, mungkin masih bisa lah menikmati sisi hiburannya atau beberapa momen seram yang lumayan niat. Tapi buat yang tahu ikoniknya Shutter versi Thailand, film ini ibarat kau lagi ngelihat coveran lagu favorit kau, tapi yang nyanyiin total falesnya. Falcon Pictures, lagi-lagi kayak masih main aman aja gitu loh. Gak bisa kalian untuk explore lebih jauh lagi. Rumah produksi lain udah bikin film-film bagus loh, orisinil bahkan. Masa kalian gak bisa? Makin ngebosenin nanti film-film kalian. Ayolah, garap lagi film-film orisinil ketimbang harus remake mulu. Kalau remake-nya bagus nggak apa-apa, tapi remake-nya bikin kami jengah seperti Shutter ini, please jangan diulang lagi. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar yang sudah nonton film Shutter ini. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.